Halo teman-teman trader investor, selamat datang di saham Jasa Teknikal Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin mengawali minggu ini setelah libur panjang 3 Juli 2023, hari yang cukup menarik, market menguat dengan candle yang solid. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengasih IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, caranya tinggal klik link sosial base deskripsi, nanti bisa kasih tip, support maupun donasi untuk contoh saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah pertanyaan teman-teman pasti akan sejawab kalau sudah waktu. Lalu jangan lupa support terus channel contoh saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena konten setiap hari dari contoh saham, saya sampai Jumat harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi, di mana hari ini transaksinya sudah mulai membaik 10,4 T dengan pergerakan asing hari ini sudah net buy 253 miliar. Dominan di pasar reguler 194 miliar, sedangkan di pasar nego net buy juga 58 miliar. Market so far so good, semuanya rebound, regional menguat, dan kalau kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu, ada Bank Mandiri MVP hari ini ya 237 miliar, lalu BBRI 106 miliar, BBNI 75 miliar, Indosat 41 miliar, Adaro 37 miliar, Astra 34 miliar, MDKA 28 miliar, BTPS 28 miliar, Harum 26 miliar, Telkom 18 miliar, KLPF 16 miliar, Bumi 13 miliar, Arto 11 miliar, Akra 8 miliar, NSSS 8 miliar, Dharma 7 miliar, Bivin 6 miliar, HCBP 6 miliar, Alfamart 5 miliar, PNBN 5 miliar, Harta 4 miliar, BRMS 2 miliar, INKP 2 miliar, CTRA 2 miliar, NCKL 2 miliar, dan BBTN 900 juta. Kita masuk ke saham jualan asing, ada BBCA 327 miliar, Unit Tractor 81 miliar, INTP 25 miliar, INDF 24 miliar, ITMG 17 miliar, Tower 15 miliar, Gudang Garam 12 miliar, Inco 11 miliar, Film 10 miliar, Excel 6 miliar, Goto 6 miliar, Sido 5 miliar, LPPF 5 miliar, Mayora 3 miliar, SMGR 2 miliar, Bukalapak 1 miliar, JSMR 1 miliar, Antam 1 miliar, Pegas 1 miliar, Cepin 1 miliar, Mitratel 800 juta, dan Unilever 600 juta. Oke. Sekarang kita akan langsung masuk ke analisa teknologi IHSG, melanjutkan view kemarin. Sebelumnya saya ingin mengingatkan dulu bagi teman-teman yang merasa sudah mendaftar grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Juli 2023, silakan cek email masing-masing dan diharapkan segera bergabung karena grup bulan Juli sudah efektif berjalan. Jadi silakan segera bergabung bagi yang kemarin sudah mendaftar. Cek email masing-masing. Oke, kita langsung ke analisa market, di mana hari ini berhasil menguat, IHSG 0,5%, candlenya bagus, volumenya tapi tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau kita lihat dari transaksi hari ini membaik ya, karena volume memang besar. Ini juga masih on track, di mana sebelumnya IHSG bottom 1 kali, bottom 2 kali, dan sekarang kalau kita lihat sudah berhasil breakout dari downtrend line. Tapi ini patokannya masih closingan. Kalau kita pakai shadow, dia masih belum berhasil breakout, dan memang selama belum ada konfirmasi, maka belum aman. Jadi memang harus perlu yang namanya konfirmasi, yaitu ketika breakout 6.717 itu adalah konfirmasi terdekat. Kenapa kok di situ mas konfirmasinya? Karena sebelumnya kan dia di sini naik, lalu di sini dia melemah, low, high, same low. Nah, kalau misalkan dia berhasil breakout dari 6717 atau kita bulatkan 6720, maka terjadi higher high, dan itu sign atau tanda dari pergerakan bullish. Next resistnya di 6740, dan kalau break yang sini bakal dia higher high pada structure yang lebih besar seperti itu. Jadi untuk sekarang perhatikan dulu 6720, kalau besok berhasil lewat IHSG bakalan cakep, dan next resistnya di 6740. Tapi kalau gagal lewat, ada potensi masuk, market bakal masuk ke fase sideways pada structure kecilnya dia seperti itu. Same high, same low, same high, same low, dan seterusnya. Jadi kita gunakan patokan tadi, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kalau kita lihat dari supportnya, saya rasa masih cukup jauh ya, itu sekitar 6640-an sampai 6620. Jadi ya, kita lihat besok market uji resist. Sektor yang mana yang mau bakal breakout, tinggal kita perhatikan aja. Finance so far bagus, dan beberapa sektor yang juga sudah oversold. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Oke, itu untuk IHSG. Kita akan langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen masuk dari saham-saham yang dijualin asing dulu aja. Kita cari yang ada spread. Saya pengen coba bahas si kok nggak ada yang menarik nih. TMG, Film, Goto, LPPF. Kita bahas Cepin aja deh.
untuk yang dijualin asing hari ini ya. Karena menurut saya ini saham Poultry juga bagus. Oke. Hari ini Cepin berhasil naik 2,84%. Candlenya bagus, breakoutnya, volumenya pun juga bagus. Terakhir Cepin koreksi bottom di area 4350, lalu dia menguat sampai 5300. Pernah kita bahas di sini, kalau gagal breakout ada potensi retracement dulu bikin inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Melemah sampai 4860 dan akhirnya dia menguat sampai sekarang sudah di 5450. Seperti itu. Nah, untuk sekarang CP ini tinggal menunggu targetnya aja, yaitu di 5.600 dan juga 6.000 seperti itu. Sedangkan untuk support terdekat, saya rasa kita masih bisa gunakan 5.300 sampai 5.150 seperti itu. Untuk breakoutnya cukup menarik dari volumenya, tinggal kita lihat aja Rules of 3 juga. Kalau misalkan selama 3 hari closing di atas 5.300, maka CP invalid, tinggal menuju ke target-targetnya. Gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, price action bagus, akumulasi bagus, gak ada masalah sama sekali, tinggal ikuti harganya aja seperti itu. Oke, untuk Cepin kita masuk langsung ke yang dibeli asing hari ini. Saya pengen bahas dari Bank Mandiri deh, perwakilan finance hari ini yang naiknya lumayan ya. Kalau untuk sekelas Big Bank lumayan lah Bank Mandiri. Teman-teman kalau punya deposito Bank Mandiri pasti 2% dapatnya berapa tahun. Nah, sedangkan ini dia satu hari aja 2,8%. Oke, kita bahas di mana hari ini Bank Mandiri berhasil menguat 2,88%. Candlenya sangat cakep, volumenya pun juga jauh lebih cakep. Terakhir dia terlihat sideways di mana dia memiliki same low atau support di area 5000 ya. Satu kali kena, dua kali kena dan seterusnya. Sedangkan untuk resist kita bisa perhatikan ada sebuah higher low di sini. Lower high yang berhasil di breakout. Dan juga kita bisa gunakan pattern double bottom di sini. Nah, tuh. Tapi kalau misalkan dalam pergerakan sideways, amannya sih memang kita pakai yang horizontal aja. Nah, tinggal kita lihat di mana area-area kuatnya dari si Bank Mandiri ini. Dan kalau menurut saya ada 3 level ya untuk Bank Mandiri ini, area kuatnya. Nah, udah gini. Tuh. Yang pertama sekarang yang baru aja di breakout hari ini, yang harapannya sudah menjadi support, yaitu 5250 sampai 5175, itu area kuat pertama. Lalu untuk support toleransinya di 5000, sedangkan untuk resistnya di all time high ya, itu 5500 sampai 5500 ya, 5475 sampai 5500 lah untuk si Bank Mandiri ini, seperti itu. Dan kalau misalkan dia sampai berhasil breakout dari all time high-nya, saya rasa bakal cakep banget karena sky is the limit dan targetnya pun juga bakalan jauh seperti itu. Tapi untuk sekarang kita tunggu aja konfirmasinya. Yang jelas perhatikan area tadi karena dia masih dalam structure sideways. Kalau breakout itu bakalan cakep, kalau breakdown jangan lupa batasi resiko. Support terdekat 5250 sampai 5200, next supportnya di 5000, selama nggak jebol yang 5000 oke. Sedangkan untuk resist di all time high 54 sampai 55. Kalau berhasil breakout bakalan cakep banget. Kita lihat dalamnya, price action bagus, transaksinya pun juga sangat cakep untuk hari ini, tidak perlu dilakukan lagi. Ya, itu untuk Bank Mandiri, yang penting batasi resiko aja. Untuk Bank Mandiri kita lanjutkan. Saya pengen bahas Adaro, sektor yang lama tidak dilirik, bahkan saya pun juga sudah menghilangkan dari watchlist ya untuk saham-saham batu bara ini. Cuman kebetulan tadi pagi dapat setup untuk Adaro sama Indi, jadi sudah ada call-nya di grup. Oke, hari ini Adaro berhasil naik 4,48%, candlenya cukup menarik, volumenya pun juga bagus ya. Dia menguat setelah bottom kemarin di area 2000, bottom sekali, bottom 2 kali, menguat sampai 2350, sempat higher low dan sekarang berpotensi untuk membentuk higher high. Nah, untuk Adaro saya rasa kalau kita pakai view kecil, amannya ini manfaatin buat day trade dulu aja. Maksudnya gimana Mas? Maksudnya dia perlakukan masih saham downtrend, kalau misalkan floating profit ya jaga TS ketat seperti itu. Karena kemarin kan dia berhasil reversal ya, shoulder kiri, head shoulder kanan, dan saya rasa ini sedang mau pullback uji area neckline yang sebelumnya support bakalan become resist seperti itu. Nah, untuk sekarang supportnya Adaro itu di 2250 sampai 2200, sedangkan untuk resisten konfirmasinya di 2350 sampai 2400. Kalau break yang 2400 saya rasa besar targetnya menuju 2660 sampai 2870, dan di situ adalah area resist yang bakal diuji, fresh supply area, jadi bisa TS ketat ketika di sana seperti itu.
Untuk batu bara, saya rasa tetap manfaatkan buat trading pendek dulu aja. Kalau baru entry, jangan lupa pasang TS. Tapi kalau misalkan teman-teman posisinya nyangkut, kenaikan ini manfaatkan untuk atur porsi dulu aja. Seperti itu. Kita lihat dalamnya, transaksinya pun juga cukup menarik ya. Ternyata terjadi akumulasi beberapa waktu ke belakang dan mulai duduk di atas EMA20, sorry. Kita tunggu konfirmasi aja kalau misalkan dikasih breakout 2400. Untuk Adaro kita lanjutkan. BTPS Happy Cuan masih on track dengan pembahasan terakhir ya. Kalau teman-teman ada yang mengikuti BTPS, saya pengen bahas Dharma belum. PNBN boleh deh, PNBN kita bahas. Ini juga dulu saham primadona, lalu ketika Panin Group koreksi tidak terlihat bottomnya, sekarang sudah terlihat pada mulai menguat lagi. Oke, hari ini PNBN berhasil naik, dia naik 5,53%. Candlenya terlihat bagus dan volumenya juga terlihat sangat cakep ya, volume hari ini. Terakhir PNBN kita tarik Fibonacci dari bottom 700 sampai high di 2800 dan area retracementnya memang di area 12 sampai 900. Sempat konsolidasi dari bulan Mei sampai hari ini ya, dan ya saya rasa PNBN masih butuh sebuah konfirmasi kalau memang mau dikatakan breakout. Untuk patternnya saya rasa dia berpotensi membentuk yang namanya ascending triangle, dan kalau berhasil breakout maka ada potensi reversal dari si PNBN. Nah, konfirmasinya di mana Mas? Itu saya rasa masih di sini, sekitar 1215. Artinya apa? Kalau PNBN breakout 1215 ada potensi upside dari si PNBN. Terdekat resistnya di sini. Itu sekitar 1300 sampai 1340, baru setelah itu ada di area 1425 untuk target terdekatnya. Kalau kita pakai setup ascending, maka target kenaikannya by price action juga di sekitar 1400-an dan masih perlu menunggu konfirmasi. Selama belum dia breakout itu masih potensi, belum ada konfirmasinya. Untuk resist terdekat 1165 sampai 1215, sedangkan untuk support saya rasa masih area 1100 sampai 1085. Selama nggak jebol ya 1085, PNBN arahnya sudah ke atas. Dilihat dari pergerakannya Bank Danamon, PNBN dan lain sebagainya, sepertinya mereka sudah mulai jenuh jual dan mau rebound seperti itu. Kita lihat dalamnya, tidak disertai dengan akumulasi yang bagus, jadi ini pure price action aja, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk PNBN kita lanjutkan. Kita cari yang ada spread. Saya pengen lihat yang merah-merah, siapa tahu ada yang menarik. Sepertinya belum ada yang menarik. Kita masuk ke yang hijau-hijau. BTPS, Auto, Java masih on track. PNLF, Arto. Oke, kita bahas satu aja deh. Kita coba cek si Harum. Ini juga sebenarnya energi related ya. Ada nikel, ada batu bara. Cuman lama nggak kita bahas karena memang sudah redup lama sektor ini, dan terlihat hari ini ada potensi penguatan. Oke, terakhir Harum dia bottom di 1200, menguat sampai area sini 1430 ya. Dia bikin inverted head and shoulder kiri, head, shoulder kanan, breakout kejedot downtrend line lalu retracement. Tapi dia nggak sampai breakdown structure alias tidak jebol 1380 dan hari ini kembali menguat. Sebenarnya ini mirip sama kayak si Adaro ya. Intinya kalau dia berhasil break high atau kalau si Harum ini break 1530 itu bakal cakep karena dia punya higher high dan dia breakout dari downtrend line seperti itu. Tapi kalau misalkan gagal break, hati-hati karena dia berpotensi untuk swing low lagi seperti itu. Jadi tinggal perhatikan aja 1530 sampai 1600 lah, itu resist dari Harum. Kalau misalkan berhasil breakout maka targetnya adalah di area 1770 sampai 1900 seperti itu. Nah, untuk support sendiri saya rasa kita bisa gunakan 1450 sampai area 1400, dan selama nggak jebol yang 1400 Harum harusnya masih oke. Kalau dari volume saya rasa besar potensinya untuk breakout 1-2 hari ke depan. Jadi tinggal perhatikan aja, kalau bisa berhasil breakout 1600 ada upside yang lumayan sama untuk si Harum ini. Mirip sama kayak Adaro yang saya sampaikan ya, karena dia juga satu sektor. Saya rasa kenaikan ini manfaatkan untuk trading pendek dulu aja. Kecuali teman-teman baru entry, tinggal jaga TS. Tapi kalau misalkan teman-teman kondisinya nyangkut, manfaatkan buat kurangi porsi. Kalau misalkan ada porsi yang nyangkut, seperti itu. Kita lihat dalamnya, price action bagus, transaksinya pun juga sangat cakep. Yang jualan 46, yang beli cuma 8. Ini definitely akumulasi sih ini sih.
Bahkan kalau kita perhatikan yang gede cuma 2, bahkan ya cuma 1 si AI doang ini bayar hari ini, lainnya jualan. Jadi sangat cakep. Kita lihat dari ke belakang juga ada akumulasi yang cukup konsisten dari si Harum ini, ditambah juga dengan hari ini. Dan ya tinggal ikuti price action aja. Kalau berhasil breakout saya rasa bakalan bagus. Sektor energi kalau menurut saya juga perlu dilirik ya, cuman untuk trading pendek dulu aja, karena mungkin mereka udah lama oversold, koreksi terus, jadi memang rebound itu suatu yang wajar seperti itu. Ya yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau kurang ide saya. Jangan lupa support terus channel saham dan jangan lupa subscribe, karena semua konten itu gratis tapi sangat berarti buat kalian seperti ini. Sekian dari saya dan salam cuan.